Ikhwan fillah yang berbahagia, segenap pemirsa setia Alvin TV yang tercinta di mana saja Anda berada, aku doakan, semoga para sahabat senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta hidup penuh berkah, amin amin ya robbal alamin. Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan atau kerap disapa Mbah Hamid, adalah seorang ulama ternama dari Rembang, Jawa Tengah. Meski lahir di Rembang, ia menghabiskan hidupnya di Pasuruan, Jawa Timur, hingga dikenal sebagai Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Nah sahabat, ada kejadian luar biasa saat Mbah Hamid Pasuruan mendapat tekanan dari rezim Orde Baru. Kisah ini disampaikan oleh Rais Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama, PRNU, Sumberrejo Purwosari Pasuruan, Mustafa. Hal itu disampaikan dari gurunya, Kiai Abdullah Syafi'i Pakissawi. Saat menyampaikan di pengajian umum, Kiai Abdullah, tidak lain adalah teman sejawat Kiai Hamid kala nyantri kepada Mbah Kiai Maksum Lasem, dan mendapat kabar saat bertemu di kediaman Kiai Hamid. Rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, memang benar-benar menancapkan cengkraman kekuasaan terhadap semua lini. Seusai pemilihan umum atau pemilu 1971 misalnya, Orde Baru memfusikan partai-partai menjadi dua saja, plus satu lagi yaitu golongan karya atau Golkar yang tidak mau disebut partai, namun berperan sebagai partai. Semua partai Islam kala itu dilebur dalam Partai Persatuan Pembangunan atau P3, sedangkan selain itu, partai yang nasionalis dan non-muslim, menjadi Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Tak berhenti sampai di situ saja, Orde Baru terus mengebiri dan merepresi aktivitas politik kala itu. Nahdlatul Ulama yang sebelumnya menjadi partai dan lantas melebur ke P3 merasakan hal yang amat perih pada masa-masa itu, terutama menjelang pemilu tahun 1977. Banyak kiai Nahdlatul Ulama di kampung-kampung dipaksa untuk memilih golongan karya atau Golkar. Para pengasuh pesantren tersebut dipanggil baik di Komando Rayon Militer atau Koramil maupun Kodim, Komando Daerah Militer, sesuai dengan tingkat pengaruh sang kiai. Hampir merata semua tokoh Nahdlatul Ulama mengalami hal serupa, termasuk Al-Makfurlah Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Pengasuh pondok pesantren Salafiyah Pasuruan tersebut menyebut tahun-tahun itu sebagai tahun innalilah, sebuah ucapan ketika mendengar berita buruk, seperti kematian, suatu istilah yang melambangkan betapa buruknya masa-masa itu. Suatu ketika, Kiai Hamid dipanggil oleh Kodim. Di markas tentara itu, Kiai Hamid diperintah untuk menandatangani berkas untuk memberikan dukungannya kepada Golkar. Maka dipinjamilah Kiai sebuah pena untuk menandatangani surat tersebut. Namun sayang, saat Kiai Hamid menggoreskannya di surat itu, seketika pena itu tidak bisa mengeluarkan tinta. Begitu terus hingga ganti pena beberapa kali, tak ada yang mempan, sampai akhirnya, tentara itu jengah dan suruh menggantinya dengan cap jempol. Pakai cap jempol saja Kiai, ujar salah satu tentara. Kiai Hamid pun menuruti. Namun, keanehan terjadi lagi, saat jari jempol waliullah itu menempelkan ujung jempolnya pada surat dukungan tersebut, yang membekas bukanlah sidik jarinya, akan tetapi yang membekas justru malah lambang Ka'bah di kertas itu, lambang yang menjadi logo P3. Begitulah jika Allah berkehendak membela dan menjaga kepada para hamba yang dikasihinya atau wali-walinya. Seketika itu, para tentara melepaskan kiai yang harismatik tersebut. Demikianlah sekilas kisah karomah Kiai Haji Abdul Hamid sang kiai juga waliullah dari Pasuruan. Nah sahabat, cukup sekian kisah ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa lagi pada kisah berikutnya dan terima kasih.